Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang integral. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian integral terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan integral? Integral dapat didefinisikan menjadi dua macam. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang ilmu aljabar. Integral yaitu operasi inverse dari operasi turunan. Kemudian, dalam ilmu geometri, integral adalah metode untuk mencari luas daerah limit dari jumlah. Kemudian ada sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral ada 3 dan masing-masing memiliki 2 macam. Yang pertama, integral tak tentu, yaitu ada integral tak tentu fungsi aljabar dan integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang kedua, integral tentu. Integral tentu juga ada 2 macam, yaitu integral tentu fungsi aljabar dan integral tentu fungsi trigonometri. Yang ketiga ada metode pengintegralan, yaitu ada 2, integral substitusi dan integral parsial. Integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini kita harus mempelajari atau mengetahui dulu definisi integral. Nah, integral biasa kita tahu itu kita sebut anti turunan atau anti derivatif atau kebalikan dari turunan. Pasti kita semua tahu setiap operasi itu pasti ada kebalikannya, seperti tambah jadi minus, perkalian dengan pembagian, pangkat kebalikannya akar. Nah, sedangkan untuk turunan itu kebalikannya adalah integral. Semisal kita punya fx, itu kita turunkan menjadi f aksen x. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai f aksen x dan kita ingin mengubahnya menjadi fx? Nah, di situ kita untuk mengubahnya kita menggunakan integral. Nah, jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, untuk notasi integral tak tentu ini ada simbolnya integral seperti ini. Lalu dinotasikan sebagai fx dx sama dengan fx plus c. Nah, di sini ada formula dasar dari integral tak tentu. Nah, disediakan integral ax pangkat n dx, itu kita mengubahnya dengan cara membagikan koefisien dari pangkatnya. Berarti kita itu harus membaginya dengan pangkat n. Jadi a dibagi n plus 1. Lalu pangkatnya kita tambahkan menjadi x pangkat n plus 1. Lalu kita tambahkan dengan c. Nah, dalam penyelesaian integral tak tentu aljabar ini tidak selalu bisa menggunakan konsep dasar aljabar. Konsep dasar integral aljabar. Nah, di sini ada menggunakan teknik substitusi dan parsial. Sekarang kita bahas untuk teknik substitusi. Seperti yang sudah dinamakan, kita akan membahas dengan cara mensubstitusikan. Dengan melakukan permisalan dahulu, lalu kita turunkan soal tersebut. Kita turunkan dari yang kita misalkan tadi. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan contoh soal ini. Nah, ini ada integral 2x akar 2 akar x pangkat 2 plus 6 dx. Nah, jadi ini kita misalkan terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara biasa, yang dengan cara konsep dasar yang tadi. Jadi pertama kita misalkan dulu yang di dalam akarnya, yaitu x kuadrat plus 6. Kita misalkan dengan huruf selain yang ada di soal, ya, kita misalkan dengan huruf U.
Nah, ini jadi yang kita misalkan tadi kita turunkan. Jadi x kuadrat itu kita turunkan menjadi 2x. dx kita artikan dia nurunkan dari variabel x. Nah, u ini kita juga turunkan menjadi du. Nah, ini kita pindah ruas dx, jadi menjadi dx sama dengan du per 2x. Setelah kita selesai kita misalkan, kita kembali ke soal. Nah, kita akan menyelesaikan integral 2x akar x kuadrat plus 6 dx. Nah, itu menjadi integral 2x. Karena akar x kuadrat plus 6 sudah kita misalkan jadi u, jadi kita ganti akarnya jadi u. Lalu untuk dx kita ubah menjadi du per 2x. Nah, ini langsung aja kita coret 2x sama 2x. Kan ini sama dengan 1. Jadi kita peroleh integral akar u du. Nah, sekarang kita harus mencari integral dari akar u du. Jadi kita sekarang mengubah akarnya jadi integral u pangkat setengah du. Nah, integral berarti 1, kita berarti jadi 1 per 3 per 2 u pangkat 3 per 2 plus c. Jadi 3 per 2 itu kan dari ux u pangkat setengah itu kita tambahkan 1 tadi pakai rumus yang awal tadi. Nah, kita hitung jadinya 2 per 3 u akar u plus c. Nah, sekarang bentuk u ini kita kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu x pangkat 2 plus 6. Jadi kita peroleh 2 per 3 u x, berarti u-nya itu x kuadrat plus 6 akar x kuadrat plus 6 plus c. Jadi hasil itu adalah bentuk penyelesaian dari teknik substitusi. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Rumus integral tak tentu fungsi trigonometri terbagi menjadi 2. Yang pertama terdapat rumus turunan. Rumus turunan sendiri memiliki 6. Yang pertama, integral sin x kali dx diturunkan menjadi min cos x tambah c. Yang kedua, integral cos x kali dx sama dengan sin x plus c. Yang ketiga ada integral tan x kali dx sama dengan sec x tambah c. Yang keempat ada integral cosec kuadrat x kali dx sama dengan negatif kotan x plus c. Yang kelima ada integral sec kuadrat x kali dx sama dengan tan x tambah c. Yang keenam ada integral kotan x cosec x kali dx sama dengan min cosec x tambah c. Yang kedua ada rumus integral tak tentu fungsi trigonometri dengan variabel sudut ax tambah b. Yang pertama ada integral sin dalam kurung ax tambah b dikali dx sama dengan min 1 per a cos dalam kurung ax tambah b tutup kurung tambah c. Yang kedua ada integral cos dalam kurung ax tambah b dikali dx sama dengan 1 per a sin dalam kurung ax tambah b tutup kurung ditambah c. Yang ketiga ada integral tan dalam kurung ax tambah b sec dikali sec dalam kurung ax tambah b dikali dx sama dengan 1 per a sec dalam kurung ax tambah b tutup kurung tambah c. Yang keempat ada integral cosec kuadrat dalam kurung ax tambah b tutup kurung dikali dx sama dengan min 1 per a kotan
dalam kurung AX tambah B tutup kurung ditambah C. Yang kelima ada integral sek kuadrat dalam kurung AX tambah B sama dengan 1/A tan dalam kurung AX tambah B tambah C. F integral kotan A dalam kurung AX tambah B kosek dalam kurung AX tambah B dikali DX sama dengan min 1/A kosek dalam kurung AX plus B tutup kurung tambah C. Lalu ada contoh seperti berikut, yaitu integral 8X tambah sin X dalam kurung dikali DX. Jawabannya, integral 8X dikali luarnya yaitu DX ditambah integral sin X dikali luarnya yaitu DX. Lalu kita buat 8X menjadi kuadrat yaitu 4X kuadrat. Lalu sin X diturunkan maka menjadi min cos X tambah C. Jadi dx diturunkan maka menjadi C dan integralnya hilang apabila dx-nya diganti dengan C. Integral tentu fungsi aljabar. Jadi bedanya di sini dalam integralnya terdapat batas atas dengan batas bawah. Nah, di sini ada fungsi integral fx dx sama dengan f kapital X dan B warna biru kecil itu artinya batas atas dan A adalah batas bawah. Jadi di sini ada batasnya. Jadi ini kita integralkan seperti biasa. Yang integralnya adalah fx. Lalu nanti kita substitusi dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini kita substitusikan batas atasnya dengan hasil integral, lalu kita kurangi dengan batas bawah setelah kita substitusi dengan hasil integral fx tadi. Jadi nanti hasilnya adalah suatu nilai, bukan suatu konstanta, atau tidak lagi memuat sebuah variabel. Integral tentu fungsi trigonometri. Pertama-tama saya akan menjelaskan sifat-sifat integral tentu. Integral tentu adalah sifat-sifat dari integral tentu untuk membantu penyelesaian beberapa soal integral tentu. Sifat ini dapat dibuktikan dengan menggunakan definisi dari integral tentu. Nomor 1. A integral A fx dx sama dengan 0. Nomor 2. B integral A fx dx sama dengan min A integral B fx dx. Nomor 3. B integral A kf x dx sama dengan K B integral A fx dx. Nomor 4. B integral A fx plus gx dx sama dengan B integral A fx dx plus B integral A gx dx. Nomor 5. B integral A fx min gx dx sama dengan B integral A fx dx min B integral A gx dx. Nomor 6. C integral A fx dx sama dengan B integral A fx dx plus C integral B fx dx. A kurang dari B, B kurang dari C. Selanjutnya kita lanjut ke latihan soal. Nilai dari pi per 2 integral 0 sin 2x dx adalah, pembahasannya ialah pi per 2 integral 0 sin 2x dx sama dengan buka kurung min setengah dikali cos 2x tutup kurung pangkat pi per 2 0
lalu bawahnya sama dengan min setengah dikali buka kurung cos 2 buka kurung pi per 2 tutup kurung min cos 2 buka kurung 0 tutup kurung sama dengan min setengah dikali buka kurung cos pi min cos 0 tutup kurung sama dengan setengah, maksud saya min setengah dikali min 1 tutup kurung sama dengan min setengah buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan 1. Integral substitusi. Teknik integral substitusi dalam fungsi aljabar. Pada teknik ini bentuk fungsi f(x) dapat diubah menjadi bentuk k dikali gx pangkat n dikali gi x. Jika u sama dengan gx, maka du per dx dikali gi x atau du sama dengan g pangkat ix dx. Integral, jadi selanjutnya integral f(x) dx sama dengan k dikali integral gx pangkat n dikali g pangkat ix dx. Maka integral ini dapat diselesaikan dengan misalkan u sama dengan gx dan u sama dengan g pangkat ix dx, sehingga diperoleh persamaan integral fx dx sama dengan k dikali integral gx pangkat n dikali g pangkat ix dx sama dengan k dikali fu pangkat n dikali du sama dengan k per n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c. Untuk n tidak sama dengan min 1. Jika saja n sama dengan min 1, maka k dikali integral u min pangkat min 1 kali du sama dengan 1n u plus c. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x pangkat 4 plus 5 kurung tutup pangkat 3 x pangkat 3, maka integralnya x pangkat 4 plus 5 sama dengan u dan du per dx sama dengan 4x pangkat 3, sehingga x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Berdasarkan pemisalan ini, maka persamaan integralnya menjadi integral x pangkat 4 plus 5 kurung tutup pangkat 3 x pangkat 3 dx sama dengan fu pangkat 3 dikali 1/4 du sama dengan 1/6 u pangkat 4 plus c. Jika hasilnya disubstitusikan dengan permisalan u, diperoleh 1/16 u pangkat 4 plus c sama dengan 1/16 kurung buka x pangkat 4 plus 5 kurung tutup pangkat 4 plus c. Teknik integral substitusi dalam fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sebagai integran untuk beberapa kasus tidak bisa langsung diintegralkan. Maka dari itu fungsi trigonometri dalam integral substitusi ada sebagai berikut. Sin, sebagai contoh, saya sebutkan sin pangkat 2a plus cos pangkat 2a sama dengan 1, tan pangkat 2a plus 1 sama dengan sekan kuadrat a, tangen kuadrat a plus 1 sama dengan kosekan kuadrat a, dan lain sebagainya. Integral parsial. Rumus integral parsial, integral u kali dv sama dengan u kali v dikurangi integral u kali du. Contoh soalnya yaitu integral buka kurung x tambah 1 tutup kurung kali cos 3x kali dx. Jawabannya yaitu u sama dengan x tambah 1, maka du sama dengan dx. dv sama dengan cos 3x, maka v sama dengan dijadikan integral, yaitu integral cos 3x kali dx sama dengan 1/3 sin 3x. Lalu dimasukkan rumusnya yang tadi, yaitu integral u kali dv sama dengan u kali v kali kurangi integral v kali du. Lalu sudah dimasukkan integral buka kurung x tambah 1 tutup kurung cos 3x kali dx sama dengan 1/3 buka kurung x tambah 1 tutup kurung 1/3 sin 3x kali integral 1/3 sin 3x kali dx sama dengan integral buka kurung x tambah 1 tutup kurung
cos 3x kali dx sama dengan 1/3 buka kurung x tambah 1 tutup kurung sin 3x negatif buka kurung negatif 1/9 cos 3x tutup kurung tambah c sama dengan integral buka kurung x tambah 1 tutup kurung cos 3x kali dx sama dengan 1/3 buka kurung x tambah 1 tutup kurung sin 3x tambah 1/9 cos 3x plus 1